Dia juru selamatku. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman. Biarlah kiranya Engkau benar hadir dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami terima, dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Walaupun sudah dibacakan tadi di warta, tapi ada sedikit rawat yang membaca warta tadi. Nama saya Diakones Mega Serliana, bukan Serlina. Aina jolo minimal mate manukan, dijo tulang terdiri. Jadi kami Diakones Mega Serliana Boru Situmer. Nama ngalap au marga Kuta Barat na panguluhon musik nakanin nagante do na burju dia. Ino dah dia udah nang dihamu. Daerah pahitubu boru manalu. Simatuaku boru hutajulu. Hutanami sian sipohol. Kami makubasi di HKBP Berhem nunga 4 tahun. Ada orang suatu berhek kami sian Sumatera Barat doa. Ima Bukit Tinggi. Ada orang tu Sumatera Barat kami siap Bonapasogi doa kami Pamurura. Ima partinada di kita horas mari kita saluhukna. Horas kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga.
Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menderikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua manusia atau semua kita yang hadir pada saat ini, kita menginginkan hidup yang aman-aman saja. Pasti kita juga menginginkan bagaimana kehidupan kita ini supaya tidak ada masalah, tanpa ada kesulitan, tanpa ada persoalan. Namun jika kita melihat itu hanyalah sebatas harapan dan sebatas keinginan kita, faktanya, kenyataannya berbeda. Pasti setiap kita yang hadir pada saat ini memiliki persoalan. Ada persoalan munak kainan? Ada persoalan munak kamar? Aduh. Ale melumida saya jodoh dari ada persoalan munak. Remaja dan pemuda, adakah persoalan kita? Pasti ada. Adakah masalah yang kita hadapi? Adakah pergumulan yang kita hadapi? Adakah kesulitan yang kita hadapi? Jawabnya ada. Tidak semua persoalan itu sama. Berbeda persoalan Ina, berbeda persoalan Ama, berbeda persoalan remaja dan pemuda. Tetapi perlu kita pahami dan perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sudah dipilihnya menjadi pengikut Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menyebut Dia Yesus dan Juru Selamat. Yakub adalah sebagai pilihan Allah. Yakub kita lihat di sini berangkat dari Betseba ke Haran. Berangkat ke Betseba, dia menuju Haran. Setelah matahari terbenam, Yakub bermalam di satu tempat. Dia bermalam di satu tempat, ia membaringkan tubuhnya dan mengambil sebuah batu menjadi sandaran kepalanya. Dia mengambil batu menjadi bantalnya. Coba dulu kita bayangkan bagaimana kita tidur kalau bantal kita batu. Pasti dulgi kan? Hacit. Sedangkan bantal kita empuk, belum tentu kita bisa tidur nyenyak. Tetapi Yakub di sini dia berbantalkan batu. Ia membaringkan tubuhnya dan dia beristirahat. Dalam peristirahatannya itu Yakub bermimpi. Kondisi Yakub dalam konteks khotbah kita ini, dia mengalami pergumulan. Dia mengalami kesendirian karena dia jauh dari orang tuanya. Dia mengalami kesendirian karena dia jauh berpisah dari saudaranya. Jadi dalam keadaan sulit, dalam keadaan kegelisahan, dalam keadaan ketakutan, dia berbaring dan tertidur. Ternyata dalam kesulitan itu, dalam keterpurukan itu, dalam kesendirian itu, Tuhan datang menghampiri Yakub melalui mimpi. Di topo debata ibana mapargogoiko si Jakub. Di topo debata ibana marhite nipi. Di patadahot debata isedo dirina laho madomani si
Jakob. Marhite nipi. Sudah dorang kita ya bernipi ate. Adok kita masuk ya bernipi. Adong dosa wanita bernipi torus. Tong abor ni dale boy berdale-dale. Bernipi torus warna di tangan. Mimpi. Banyak orang yang mengartikan mimpi ini sebagai bunga-bunga tidur. Kalau bagi Naposo dulu, dia mengatakan, kalau kau rindu baliklah bantalmu, kita akan bertemu dalam mimpi. Itulah dulu, sekarang udah berbeda. Dulu karena surat menyuratkan, kalau kau rindu baliklah bantalmu, maka kita akan bertemu dalam mimpi. Sekarang sudah semuanya. Alai buhado kita mengalapati mimpiona mangina, dak sude nipi marharorowan siat debata. Tidak semua mimpi itu berasal dari Tuhan. Ada juga mimpi yang berasal sia simbolis. Dubahan na mulo saya bermimpi kan, nipim na borni. Kode alam. Datang, anggo kode alam naksa dibatai. Itor direkap dokan, direk-erek. Ale porsia doang anggo di bakaheni ada arab sama ni, amin. Ale son nasi udah senyumnya kamu. Berarti ada sesuatu. Itu kan nipim. Kode alam bah berni kau sama ni. Ala ibu dotong marhite nipi dipakai di bata lopata dahod dirina tuaka naposona. Bodo tidak sia Daniel Joseph lewat mimpi. Marhite nipi ima di patada de bata. Dia dona naik si pulonon. Dia dona naik si bolusona di bagasan. Jadi orang masalah ama mernipit. Ama maju ate pola kain akan abri sudah sudah. Jadi maranganana masada ama di hosnia. Maranganana mulu adok tanahku 10 hektar busuam majago. Dungi dibuat amat tauma buku, dibuat kalkulator, dibuat pulpen, dihali-hali wanibana. Sadia ma bibit tu 10 hektar. Angan-angan dibuat terus 10 hektar. Anggo 10 rate masuk akal dok kan? Dihali-hali wanibana sekian. Sadia ma pupuk, sadia ma akka obat-obatna dihali-hali wanibana sekian. Berarti upani jolma mamanen sekian. Dungi di jumlah wanibana anggo ope tobus mana berjagung. Jadi lo jama matau menghitungi bibit ni jagung 10 hektar, obat ni jagung 10 hektar, dohot akka upani jolma. Dungi terpodong mamante. Dina terpodong ni bana marni di may mana nunga merperbue wi jagung no. Merperbue jagung no. Dungi menghasilkan untung yang banyak tobus keluar sada Mega Pro. Jadi disunggurin tamma istrina, papa dungo tabal ban, kan tabal ban. Kadi dia kucini Mega Pro tay, Mega Pro sendiri nenatai. Imam lalap mernipi, angkoi nipi siat debatadoi, manang nipi na siat tanom. Imato. Maranganangan doi bana di hosnya atung adong tanamku 10 hektar anggo angan-angan nopera nipi nopera nyetus sampai menghasilkan las manua jagung may bana di gijang di mejai tidak ada realita. Jalan damandena nayolongan di bagasan Kristus Yesus sepanjang zaman saat kita merasa sendirian, ketakutan, apapun yang kita hadapi, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Idona mantaida marhite si Jakob di bagasan sadarion. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Kita melihat bagaimana perlindungan Tuhan kepada Yakub yang adalah pilihannya. Dalam khotbah kita ini tidak ada dibahas Yakub itu seorang penipu. Yakub itu menukarkan
jadi dia hak kesulungan dengan Esau, tidak. Tapi yang mau kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan ketika dia merasa ketakutan. Bagaimana Tuhan melindungi dia hingga dia sampai ke rumah tulangnya si Laban. Anak-anak mana po boru do si Jakob mengalap boru di pariban ibana. Ido nanay topakon ibana. Tetapi di tengah jalan itu dia ketakutan, di tengah jalan itu dia kesulitan, sehingga Tuhan memperkenalkan dirinya lewat mimpi. Dia do ini si Jakob ini. Apa mimpi Yakub? Dia melihat tangga yang menggabungkan atau menghubungkan sorga dan bumi. Di Berengibana ada tangga menghubungkan Portibion, Dohot, Sud. Di Berengibana. Dungi di debana musaya angka suruh-suruhan di debata. Malaikat Allah turun naik di tempat itu. Artinya apa amanginan? Bahwa memang sesungguhnya kehidupan kita ini tidak hanya dalam dunia ini. Kehidupan orang-orang percaya tidak hanya ada dalam dunia ini. Tujuan akhir perjalanan orang percaya adalah harus sampai ke surga, ke tempat kudus yang sudah disediakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Dan itulah pengharapan kita bahwa kita kelak akan hidup bersama dengan Tuhan kita dalam surga yang sudah disediakan kepada kita. Dan di dalam mimpi itu juga Tuhan memperkenalkan dirinya dan meyakinkan Yakub. Audo debatani opungmu si Abraham, dohot debatani amamu si Isa. Akulah Allah Abraham dan akulah Allah Ishak. Pos marah udang mabiermu idu nanain doana di bagasan terkuat. Pos rohan debatani si Abraham doa, debatani si Ishak doa. Pos rohan debata ro lau patuduh holongna marhite marpos di roha tu holong ni debata. Jalahami pe roa manginang sian berget alai majaha berhen. Sasitongna molo berheno sian kata Belanda. Harap kita ya sian berhen namanya. Berheni memang satu desa kecil doi di Belanda. Ala perkebunan dohami di Berhen las dibayna sidama warna Berhen. Menuliskan Berhen. Rohami remaja doho naposo pasahato siluanami marhite ebde puji-pujiani ima kasih. Jala las masito muat donakani dohot korni remaja dan pemuda yang ada di Bakauheni kulinai par saur. Om mataboni namar HKBP boy hita marsah. Mungkin nanti di Ramatama bisa perkenalan. Siapa tahu Allah hamu perbabeheni mabay gabe hilamuna muse. Ino kan mabay gabe parmay muna akan alabo roha doaka nabubuak kami. Jala pangajari nami rabdo duhot kami ima tongdo nunga opu goran utasoy. Jala makatay amin aki ngahiya kami sanoni nampungan nama. Aledak sungai dope guli ni Bakauhenion. Berarti semakin hari lambuli do Bakauhenion. Amin. Guli nang pasal. Jadi gimana kesiluan nami? Aledak kubo di dia persilat nenaki musik naik. Alai boy menung diulangi mana di Ramatama. Alena pasti yang go persiapan nami bersiap dohami nang rotusan. Jadi ima siluanami marhite holong nami anggo suadong do holong tunggu bagi hope sudiar takon dan merlapahani kasih donginakinya denapa dua honi tole endehon dengan basa mangedehon dengan basa ni debata kita pe yang menginang saudara-saudara terkasih bagaimana kita merespon. Bagaimana kita merespon berkat Tuhan yang sudah kita nikmati.
Kalau kita lihat di sini dalam khotbah kita pada hari ini, Yakub itu merespon pertolongan Tuhan itu. Yakub itu merespon bentuk pertolongan Tuhan dengan dia bernazar. Bernazar atau janji iman. Nazar ini yang mengenang berbeda dengan janji. Nazar itu sesuatu antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan ketika seseorang bernazar, tidak boleh tidak ditepati. Ketika seseorang bernazar, harus ditepati. Banyak kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim Yefta. Yefta itu seorang pahlawan perang. Dia berangkat berperang melawan Bani Ammon. Dia berdoa kepada Tuhan. Apabila saya memenangkan peperangan ini, ketika saya pulang ke rumah, siapa yang pertama sekali menyambut aku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Maka Yefta pulang ke rumahnya, yang pertama sekali yang menyambut dia adalah putri kesayangannya, Hur Hasian. Maka Yefta juga menangis. Aku sudah bernazar kepada Tuhan. Siapa yang pertama sekali menyambut aku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Maka Yefta mempersembahkan putrinya kepada Tuhan. Dengan apa dua hal kita melihat Hana. Hana itu bergumul untuk memiliki seorang anak. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, apabila Tuhan memberikan dia seorang anak, maka dia juga akan mempersembahkan Samuel menjadi hamba Tuhan. Jadi siapa kita yang bernazar, mari kita tepati. Dan Yakub bernazar di tempat ini akan mendirikan mesbah Tuhan, di mana kini Betel, rumah Tuhan. Tadi dia ambil batu, kemudian diminyakinya, baru kemudian nanti dia akan membangun rumah Tuhan di sana. Jalan kita pengen bohado kita merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Songo dia do kita songo perhalado bernazar kita kepada Tuhan, berarti songo diakonesau saya harus melakukan poda tohoran saya. Songo dongaku akasih tua mengulahon poda tohoran. Karena kita sudah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita tadi merespon berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dan mungkin di antara kita yang hadir pada saat ini, kita pernah berjanji mungkin atau bernazar kepada Tuhan, apabila Engkau Tuhan menyembuhkan saya akan seperti ini. Apabila Engkau Tuhan memberikan saya keturunan, saya akan mempersembahkannya kepadamu. Itu adalah sesuatu nazar yang perlu kita lakukan. Tetapi untuk merespon kebaikan Tuhan itu mengenang yang pertama sekali kita harus mampu untuk bersyukur. Setiap saat kita harus bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalan lasido tema di Jahita di bagasan mingguan imam, Allah menyertai dan melindungi. Kalau ada yang sakit, pasti dia merasa sendiri. Kalau ada yang sakit, pasti dia merasa lemah. Yakinilah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan. Idonakina ditumpuk epistel tai ujilah dirimu. Apakah kita memang benar-benar orang yang beriman? Ujilah dirimu ketika kita memiliki pergumulan tadi. Ketika kita merasa jalan kita ini sudah gelap, apakah kita merasakan penyertaan Tuhan? Sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Untuk itu, untuk jemaat yang hadir pada hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tetap melindungi kita. Walau kita banyak persoalan, banyak cara yang dipakai Tuhan untuk memperkenalkan diri. Ketika kita
wadong kita hamurangi, memicap kita itu sahalat jauh, dan Dia mau menolong kita. Kita harus mempercayai itu adalah jalan Tuhan untuk menopang hidup kita. Jalan Tuhan, tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong setiap orang yang percaya. Jadi tetaplah kita minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara kita. Dan ketika kita merasakan perlindungan Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur. Praise the Lord. Memuji Tuhan setiap hari adalah baik. Amin. Kita berdoa.